warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني وأخواتي في الله عز وجل, nashkurullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, atas segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang tidak akan mungkin bagi kita seorang hamba untuk mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan alat secanggih apapun, dengan otak secerdas apapun, maka nikmat Allah tidak akan pernah bisa dihitung oleh kita. Maka oleh karenanya yang pertama tentu kita ingatkan untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Terkhusus lagi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di atas hidayah sunnah. Dan inilah yang sangat mahal bagi kita. Kaum muslimin banyak, orang-orang yang beriman pun banyak, namun hidayah di atas sunnah tidak semua mendapatkannya. Dan hidayah ini begitu mahal. Dan hidayah inilah yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar, kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ridha yang Allah berikan kepada kita. Maka kita patut untuk bersyukur atas nikmat tersebut, dan kita senantiasa meminta kepada Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang istiqamah, menjadi hambanya yang mustaqim di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa iltizam dengan petunjuk beliau. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sebagai seorang muslim wajib untuk memperhatikan etika, memperhatikan adab dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita sebagai seorang muslim yang hidup di negara yang tidak semuanya adalah kaum muslimin. Di sana ada yang beragama selain Islam. Mereka orang-orang kafir, baik itu Nasrani maupun Yahudi, Hindu maupun Buddha dan lain sebagainya. Mereka semua bukan kaum muslimin, mereka semua kufar, kafir. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah petunjuk kepada mereka agar mereka bisa memeluk agama Islam. Dan tentunya selain dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa hidayah kepada mereka, ada usaha yang perlu kita lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, mereka mendakwahkan kepada kaum muslimin, artinya para sahabat yang telah masuk Islam, dan kaum kufar dari kalangan kaum musyrikin, dan juga kufar dari Yahudi dan Nasrani. Maka ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, pahala yang begitu besar bagi kita bila mampu mengajak tetangga kita atau teman kita dalam pekerjaan yang mereka non-muslim atau kafir bisa memeluk agama Islam. Dan jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya, artinya apa?
kekuatan mereka lebih besar sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin dengan mudahnya menjual agamanya untuk keperluan dunia. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan pelajari al-adab ma'al kafir, yaitu etika atau adab-adab terhadap orang kafir. Seorang muslim mereka meyakini bahwa seluruh agama di permukaan bumi ini adalah batil kecuali Islam. Sehingga pengikut dari agama-agama tersebut mereka disebut dengan kufar atau orang-orang kafir. Dan seorang muslim meyakini bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang hak, yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Kalau kita meyakini agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, maka keyakinan ini harus menancap dalam dada kita. Jangan sampai mengatakan seluruh agama baik, seluruh agama mengajak kepada surga. Tidak. Ya. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan selain daripada agama Islam itu tidak membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ia kafir. Ya. Seorang Nasrani atau Yahudi mereka beramal kebaikan, membantu, berdonasi, lain sebagainya, itu tidak dianggap sebagai ibadah. Kebaikan yang mereka lakukan, bentuk sosial mereka, itu tidak menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tertolak disebabkan agama yang mereka anut. Tertolak disebabkan mereka adalah kafir. Tertolak disebabkan mereka tidak tunduk pasrah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Maka kita sebagai seorang muslim meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwasanya tidak ada agama yang benar di sisi Allah selain Islam saja. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, ya, sebagai agama yang ia ikuti, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama yang ia anut tadi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Karena dia sudah terlahir di keluarga muslim, berjalannya waktu tidak memperdalam agamanya, ya, tidak mengetahui agama Islam, sebatas tahu hanya kegiatan-kegiatan yang zahir seperti sholat dan lain sebagainya, namun imannya lemah karena tidak didukung dengan ilmu. Sehingga dengan lemahnya iman tersebut ia mencari agama yang kiranya pas buat dirinya. Ah, inilah berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam karena mempelajari Islam sehingga yakin Islam itu benar. Namun saudara-saudara kita yang masuk ke dalam agama lain atau disebut murtad disebabkan lemahnya iman karena minimnya ilmu, dan ini banyak pada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan ini adalah tugas kita. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan bahwasanya agama kita sudah sempurna. Ya. Agama yang paling sempurna, yang tidak ada agama lain yang lebih sempurna. Nasrani, Yahudi, syariatnya ada syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun selebihnya sudah menjadi tambahan-tambahan oleh mereka. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menyempurnakan agama Islam ini, agama yang lain itu harus nusikhat, dihapus karena tidak sempurna. Artinya apa? Agama yang lain harus ditinggalkan
Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama untuk kalian. Dan aku telah meridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat rahimakumullah, fa bihadhihi al-akhbar al-ilahiyyah as-sadiqah, dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat-ayat yang kita bacakan di awal, seorang muslim mengetahui bahwasanya an-nasairal adyan, seluruh agama allati qabla al-islam, yang ada sebelum agama Islam ada, ya, sebelum agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad nusikhat bil Islam, maka telah dihapus dengan kehadirannya agama Islam yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala syariatnya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annal islama huwa dinul basyariyatil ammah, dan kita harus meyakini bahwa Islam itu agama universal, bukan agamanya orang Arab saja. Jadi kalau ada mengatakan di Arab kaum wanitanya memakai hijab syar'i, pakaian besar, karena di sana panas agar tertutup, atau di sana ketika dingin sekali agar terasa hangat, atau itu budaya mereka, bukan. Itu syariat. Ya. Bagi kaum wanitanya menutup aurat, ya, dengan pakaian longgarnya, pakaian tebal yang menutupi lekuk tubuhnya, itu ada syariat, ya. Itu syariat dan bukan budaya. Jadi bedakan antara syariat dan budaya. Dan syariat Islam itu untuk seluruh manusia. Dia relevan, cocok di setiap tempat dan setiap keadaan. Agama Islam, syariatnya itu yasluh likulli zaman wa makan. Syariatnya itu cocok, bagus untuk setiap zaman dan setiap keadaan. Jadi tidak pilih-pilih. Oh, pasnya begini, tidak. Agama Islam itu terus sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangkan yaumul akhir. Artinya apa? Kiamat. Agama Islam itu sempurna dan syariatnya cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada adab atau etika seorang muslim terhadap sesama makhluk Allah walaupun bukan saudara, ya. Kafir itu bukan saudara, walaupun mungkin hubungan darah ada, masih keluarga besar kita. Ternyata dia bukan muslim, itu bukan saudara. Saudara sedarah iya, ya, family mungkin iya, tapi bukan saudara dalam ikatan millah, agama. Maka adab dan etikanya pun berbeda antara kita sesama muslim. Punya adab tersendiri antara kita dengan orang-orang kafir. Kemudian adab yang pertama apa? Yaitu adamu iqrarihi 'alal kufri wa adamu ridha bih. Seorang muslim itu harus meyakini untuk tidak ada restu, ya, tidak setuju kepada siapa? Kepada orang kafir atas kekufuran mereka. Tidak ridha terhadap kekafiran mereka. Oh, biarinlah orang kafir, biarin ibadah mereka. Lah, kita nggak boleh ridha. Karena ilah, sesembahan yang berhak diibadahi hanya Allah, bukan sesembahan mereka. Kalau kita tidak bisa mendakwahi, setidaknya tidak ridha, tidak merestui.
Ya, baik itu kufar atau musyrik, seorang muslim yang beribadah kepada selain Allah. Kita nggak boleh ridho, nggak boleh restu kepada mereka. Idzir ridha bil kufri kufrun. Karena kalau kita ridho ya kepada kekufuran mereka, ridhonya kita itu menjadi amalan kufur, ya, kekufuran. Maka jangan sampai dalam hati kita, biarin orang kafir mah ibadah mereka, nyembah kepada Tuhan mereka, biarin. Enggak, hati kita harus mengingkari keridhaan tersebut. Karena yang patut diibadahi hanya Allah, bukan sesembahan selain itu. Ya, bukan sesembahan selain Allah. Mungkin kita tidak mampu, tapi setidaknya hati kita mampu untuk tidak ridho terhadap peribadatan mereka. Itu adab yang pertama. Kemudian yang kedua, bughdhuhu bi bu'dillahi ta'ala lahu. Kebencian kita terhadap mereka, terhadap orang kafir, didasari atas kebencian Allah kepada mereka. Idzil hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Karena kebencian kepada sesuatu atau kepada seseorang itu didasari atas kebencian kepada Allah, sebagaimana cinta pun atas dasar kecintaan kepada Allah. Wa madamallahu azza wa jalla qad abghadahu li kufrihi bihi fal muslimu yubghidul kafira bi bughdhillahi ta'ala lahu. Ya, seorang muslim ketika membenci orang kafir itu karena Allah membenci mereka. Kebencian itu harus ada. Ya, ini rasa benci. Kita nggak boleh cinta sama orang kafir. Saat anak idolanya si Fulan ini pemain bola top, nggak boleh idola. Apalagi muncul mahabbah, rasa suka. Nah, ini terjadi kan di pemuda kita, generasi Islam. Mereka ngefans dengan pemain bola atau pembalap motor, mobil, lain sebagainya, atau artis ya, yang terkenal. Mereka orang-orang fusak, orang kafir. Maka sejatinya kita harus membenci sebagaimana Allah Ta'ala membenci mereka karena kekufuran mereka. Maka generasi muda kita, anak-anak kita, itu jangan sampai mereka ngefans ya. Kalau ngefans permainan dalam bermain bolanya, sebatas kagum saja ya. Bukan kepada orangnya, karena orangnya kafir. Sampai beli bajunya mahal-mahal ya kan, jersey-nya lain sebagainya, dengan nama-nama mereka kafir. Kenapa tidak membeli nama-nama muslim? Nah, inilah media yang merusak generasi kaum muslimin. Kemudian adab atau etika yang selanjutnya yang ketiga yaitu adamu muwalatihi wa mawaddatihi. Hendaknya seorang muslim tidak loyalitas kepada mereka ya, dan tidak mencintai mereka. Tidak loyalitas di sini artinya tidak mengedepankan mereka ya, tidak mendahulukan mereka melebihi saudaranya yang muslim. Hal tersebut dilarang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hendaknya seorang mukmin tidak mengambil orang kafir sebagai aulia ya, sebagai wali atau berloyalitas kepada mereka min dunil mu'minin, yang melebihi loyalitasnya kepada seorang muslim ya. Baik, kemudian yang keempat, insafuhu wal adlu ma'ahu. Bersikap objektif wal adlu ma'ahu, dan berbuat adil terhadap mereka ya. Wa isda'ul khairi lahu in lam yakun muhariban.
dan untuk berbuat baik kepada orang kafir selagi orang kafir tersebut bukan kafir harbi, bukan kafir yang harus diperangi, ya, atau bukan kafir yang memerangi kita sehingga kita harus memerangi mereka. Kalau kita dalam syariat ini, ya, di dalam Islam ini, agama kita diperintahkan untuk berbuat objektif dan berlaku adil, berbuat kebaikan kepada orang kafir. Bagaimana dengan saudara sesama muslim? Ya, harus lebih dari itu. Namun yang terjadi terkadang adil kepada orang-orang kafir, ya. Kemudian berbuat baik kepada saudaranya sesama muslim jauh, artinya tidak baik. Nah, ini terjadi. Baik, ikhwati fillah, azanallahu yakum jami'an. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat kebaikan dan berbuat adil kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir, dengan syarat lam yuqatilukum, ketika mereka tidak apa? Tidak memerangi kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kalian. Maka apa? Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Ya. Misalkan kita sebagai hakim, ya, qadhi di sebuah mahkamah pengadilan gitu. Yang berbuat kesalahan ini ada permasalahan antara seorang muslim dengan kafir. Maka kita harus berlaku adil. Yang salah tetap salah, yang benar juga harus tetap benar. Ya. Tidak membela karena dia seorang muslim sehingga si kafirnya disalahkan, padahal mungkin si kafirnya bisa terjadi dia yang benar. Ya. Terjadi kecelakaan dalam lalu lintas. Yang salah itu yang muslim misalkan. Ketika menjadi seorang hakim, maka tidak boleh menyalahkan kafir kalau dia benar. Artinya apa? Harus berbuat adil. Baik. Itu yang keempat, ya. Kemudian selanjutnya yang kelima. Yarhamuhu birrahmah al-ammah. Ya. Kita sebagai seorang muslim pun terhadap mereka yang kafir ada rasa belas kasih kepada mereka secara umum, ya. Itulah indahnya Islam, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung padanya sifat Ar-Rahmah. Ar-Rahman sifatur rahmah lil alamin. Ya, sifat rahmah kepada seluruh yang ada di alam semesta, baik orang muslim maupun kafir. Ar-Rahim sifat rahmah khas, ya, secara khusus untuk orang Islam. Nah, kita kepada orang kafir pun, ya, tetap harus berbelas kasih secara umum. Ka'it'amihi inja'a, ya. Sebagaimana kita berbelas kasih kepada orang kafir ketika ia kelaparan, ya. Kita berikan makanan. Wasaqihi in 'atisha, dan juga memberikan minum apabila ia kehausan. Wa mudawatihi in maridha, dan juga memberikan pengobatan ketika ia membutuhkan.
Atau misalkan terjadi musibah, kecelakaan, ya, kecelakaan tunggal, ternyata dia seorang salib, ya, ada kalung salib. Apakah kita biarkan gitu saja? Tidak. Kita bantu dia, kita tolong dia. Itulah sifatul rahmah secara ammah, secara umum. Wa tajnibihi al-adha, dan juga kita menjauhkan dari sifat mengganggu mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Berikanlah kasih sayang terhadap penghuni bumi ini, ya, tidak pandang bulu antara muslim maupun kafir. Yarhamka man fis sama. Allah yang ada di sama, di langit, itu akan memberikan kasih sayang kepadamu. Jadi kasih sayang di sini fil ardi umum, ya, tidak terbatas kepada kaum muslimin saja. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli dhi kabidin rabbatin ajrun, ya. Dalam setiap kebaikan terhadap makhluk yang memiliki nyawa, ya, ajrun, ada pahala. Kita udah sering dengar, ya, bagaimana kisah seorang wanita, ya, yang masuk surga disebabkan apa? Ya, memberikan minum untuk siapa? Kucing atau anjing? Iya. Memberikan minum kepada, ya, seekor anjing, ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari api neraka dan mengampuni dosanya disebabkan kebaikannya ketika itu memberikan minum kepada seekor anjing. Dan sebaliknya di sana ada cerita yang lain, ya. Seorang wanita juga yang masuk neraka disebabkan karena memenjarakan kucing. Ya. Ikhwati fillah, azanallahu wa yakum jami'an. Kalau terhadap binatang saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, bagaimana dengan manusia? Jelas harus lebih baik pula. Ini terhadap orang kafir. Bagaimana dengan sesama muslim? Harus lebih lagi. Dan ada loyalitas. Namun yang terjadi, sesama muslim bertikai. Sesama muslim tidak ada rahmat, tidak kasih sayang. Sesama muslim udah suudzonnya lebih tinggi. Kalau sesama kepada orang kafir enggak suudzon, tapi kepada muslim bisa suudzon. Inilah yang membuat terjadinya kerusakan di dalam ukhuwah al-islamiyah kita. Atau memang oknum tersebut yang membuat kita harus suudzon. Tapi ala kulli hal, kedepankan kebaikan kepada saudara-saudara kita muslim, bahkan kepada orang kafir pun kita harus memberikan belas kasih kepada mereka. Kemudian yang keenam, adab yang perlu kita perhatikan adalah adamu adhiyatihi fi malihi aw damihi aw irdihi, ya. Tidak bolehnya kita untuk menyakiti atau mengganggu mereka dalam hal hartanya, ya, menghalalkan hartanya, tidak boleh. Atau menghalalkan darahnya kalau dia bukan harbi, ini tidak boleh. Aw irdihi, atau kehormatannya. In kana ghaira muharibin, ya, kalau dia bukan seorang kafir yang harbi tadi. Liqauli Rasul alaihi wassalatu wassalam, yaqulullahu ta'ala ya ibadi. Yaqulullahu ta'ala, berarti ini hadis qudsi, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap diri Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala tidak akan pernah zalim. Tidak pernah zalim kepada makhluknya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Dan aku telah menjadikan ya antara kalian keharaman dalam apa? Kezaliman, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini pun sifatnya umum. Ya, bukan hanya di antara kalian ini sesama muslim, tetapi sesama manusia. Ya. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW, man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, ya, kafir yang harus dilindungi, yang mendapatkan keamanan dari kaum muslimin, fa ana khasmuhu, kata Rasulullah, aku akan menjadi apa? Khasm, musuh kepada orang tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Masya Allah ya, agama Islam itu rahmat. Agama Islam itu sangat menjaga terhadap sesama kaum muslimin, bahkan kepada orang kafir, selagi bukan kafir harbi. Kalau ia kafir zimmi, kafir yang harus dijaga keamanannya, maka kita harus berbuat baik kepadanya. Bahkan Rasulullah mengancam, ya kan? Mengancam kalau ada seseorang yang menyakiti kafir zimmi, beliau akan menjadi musuh bagi orang tersebut pada hari kiamat. Baik. Kemudian etika yang selanjutnya adalah jawazul ihda ilaih wa qabuli hadiyati. Ya, bolehnya kita memberikan hadiah kepada orang kafir. Dan juga bolehnya kita menerima, mengambil pemberian mereka. Bisa jadi kan kita kerja, ternyata bos kita itu kafir. Ia memberikan THR, memberikan hadiah. Selagi hadiah yang diberikan itu halal, ambil. Karena itu hak kita dan boleh kita mengambilnya. Dan kita pun boleh memberikan hadiah kepada entah itu tetangga kita ternyata orang kafir, atau bos kita tadi orang kafir misalkan, atau teman kita ternyata dia belum Islam, masih kafir, kita berikan hadiah ada tujuan baik. Bukan hanya memberikan hadiah agar ada muncul kecintaan, bukan. Tapi lita'lifil qalb, untuk apa? Mengambil hati. Karena kebaikan itu bisa merubah keadaan. Yang awalnya musuh menjadi teman, yang awalnya benci menjadi cinta. Dengan apa? I'ta'il khair, memberikan kebaikan, diantaranya hadiah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabbu, berilah ya, hadiah, maka ada al-mahabbah, rasa cinta ya, terhadap orang-orang yang membenci kita. Kalau kita berikan kebaikan terus, tujuannya apa? Agar Allah merubah hatinya, diiringi dengan doa, ya, usahanya tadi memberikan hadiah, memberikan kepedulian, itu akan merubah suasana menjadi lebih baik. Sebagaimana perkataan syair, ya, seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum, berbuat baiklah kepada manusia, tasta'bid qulubahum, kebaikan itu akan menjadikan hatinya menjadi budak, menjadi hamba. Artinya apa? Ngikut. Ya, betapa banyak orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain itu lebih lunak hatinya dan mau menerima. Ya, jangan paksa orang lain untuk menerima kita ketika kita tidak baik kepadanya. Tapi ketika kita berbuat baik dan tanpa memaksa, dia akan ikut. Nah, di sini sehingga dalam syariat kita pun boleh memberikan hadiah kepada mereka orang kafir. Ya, dengan maksud tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, ia cinta kepada kita karena kebaikan kita, dan inilah syariat Islam, syariat yang sangat indah. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 ya. Adam inkahihil mu'minah
wa jawazu nikahil kitabiyat minal kuffar. Ya. Tidak bolehnya orang kafir menikahi wanita mukminah. Jadi tegas syariat kita. Ada saudara kita, ya, akhwat, ternyata dia dekat dengan laki-laki kafir. Ini harus diperhatikan dan dijaga, jangan sampai wanita-wanita mukminah, ya, saudara-saudara kita mengikuti apa? Cintanya kepada orang kafir sehingga dinikahi oleh mereka. Oh, ntar dia masuk Islam. Tidak jaminan. Itu bisa jadi hanya manis di awal. Ya, betapa banyak, ya, orang-orang kafir itu menikahi wanita mukminah, bahkan sampai akhirnya kebalik, ya. Wanita mukminah ini yang masuk menjadi kafir, ya, murtad. Maka jangan sampai, ya, kita berikan kebebasan anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya, dari kalangan akhwat berteman dengan orang-orang kafir. Bagaimana dengan, ya, kaum laki-lakinya? Jawaz, ya, boleh, bisyurut, tentunya ada syarat-syaratnya. Ya, tidak semudah itu, walaupun boleh menikah dengan orang kafir. Karena kembali lagi kepada bagaimana ilmu yang menguatkan imannya. Kalau tidak ada, sedangkan si wanitanya pun tidak menjadi muslimah, bisa jadi ya kebawa. Ini pun ada dalam kehidupan ini, ya. Bolehkah menikah dengannya sedangkan dia masih kafir? Ya, wanita tersebut boleh. Tapi kalau tidak kuat imannya, bisa jadi murtad, ya, kebawa. Dan itu tidak mudah. Maka walaupun syariat ini membolehkan seorang laki-laki menikahi kafirah, tidak semudah itu, ya, untuk bisa diterapkan. Dan kita harus membentengi juga terkhususnya kaum wanitanya. Karena ada sebuah realita, ya, seorang wanita muslimah yang ia menikahi laki-laki kafir disebabkan karena apa? Merasa tidak ada seorang laki-laki dari ikhwan yang maju untuk melamarnya. Sampai akhirnya dekat dengan seseorang kafir dan menikahinya tanpa syarat harus masuk kepada Kristen. Akhirnya ia menikah, berjalannya waktu ia menjadi, ya, kafir, ya, seorang wanita kafirah, ikut ke gereja, dan ini juga sangat disayangkan, ya. Taib, ahibai fillah, a'azanallahu wa yakum jami'an. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, tashmituhu idza atasa wa hamidallahu ta'ala, yaitu memberikan tashmit, doa kepada orang kafir yang bersin, ya, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah. Karena di kalangan Nasrani dan Yahudi ketika bersin pun mereka mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mendengarkannya, apa doa kita kepadanya? Kalau sesama muslim doanya adalah yarhamukallah. Kalau kepada orang kafir tidak, bukan yarhamukallah, tapi langsung yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apa artinya? Semoga Allah memberikan hidayah, bukan rahmat, hidayah. Wa yuslihu balakum, dan memperbaiki, ya, amalannya. Artinya apa? Semoga Allah memberikan hidayah, ia masuk Islam, bukan yarhamukallah. Ya, jadi perlu diperhatikan. Ya, bisa jadi kan karena orang kafir di negara kita ini mereka masih minoritas, alhamdulillah, jangan sampai mayoritas, ya. Mereka mengikuti
apa-apa yang kita lakukan. Ya. Bahkan ada seorang kafir ya, kebangsaan Australia, ia menjadi petugas, artinya pejabat yang harus tinggal di kerajaan Saudi Arabia. Ia ingin mencoba sebagai seorang muslim. Pas di Ramadan kemarin. Jadi saya melihat videonya, ia melakukan aktivitasnya sebagai seorang muslim selama 3 hari. Dia dari puasanya, sholat, wudhu, dia ikuti bagaimana seorang muslim. Dia belajar segala macam. Ia merasakan ketenangan, kedamaian, dan merasakan ini agama yang benar. Ya, hanya sebatas itu ya. Dan belum tahu apakah dia masuk Islam atau tidak. Jadi intinya orang kafir ketika mengetahui syariat dan menjalankannya sebenarnya itu nikmat. Terlebih kita sebagai seorang muslim menjalankan syariat juga harusnya itu adalah nikmat buat kita. Dalam sholat kita, kalau sholat kita masih berat, berarti ada sesuatu di hati kita yang belum benar. Rasulullah SAW itu istirahatnya dengan sholat. Ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Dengan sholat hati menjadi istirahat, fisik pun istirahat. Ia bermunajat kepada Allah mendapatkan kedamaian, ketenangan. Kalau terjadi pada diri kita sebaliknya, untuk sholat berat, sholat beban, berarti ada sesuatu di hati kita yang perlu kita sucikan, kita bersihkan. Atau mungkin niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau keilmuan kita sehingga keimanan kita tidak sekuat Rasulullah, tentunya tidak mungkin sama kita dengan Rasulullah. Taib, ahibai fillah, azanallahu wa yakum jami'an. Kemudian yang selanjutnya, adab yang ke-10 adalah la yabda'uhu bis salam, yaitu tidak boleh seorang muslim memulai mengucapkan salam. Wa in sallama alaihi radda alaihi biqalihi wa alaikum. Ya, kalau teman kita yang kafir tadi mengucapkan salam kepada kita, maka ucapkan salam balasannya dengan wa alaikum. Ya. Dengan wa alaikum, tidak perlu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, waalaikum, cukup sampai di situ. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza sallama alaikum ahadun min ahlil kitabi, faqulu waalaikum." Ya, apabila ada salah seorang dari ahlil kitab, Yahudi atau Nasrani, mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah waalaikum. Cukup sampai di situ, waalaikum, tidak perlu, bahkan tidak boleh menambahkan waalaikumsalam warahmatullah, assalam warahmatullah, tidak. Ya, karena assalam keselamatan, warahmatullah rahmat Allah, itu tidak perlu untuk mereka. Maka jawabannya waalaikum. Sebagaimana tadi dalam hal tashmid, ya, mengucapkan doa ketika orang bersin dan ia mengucapkan alhamdulillah, jawabannya adalah doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Baik. Hal-hal semacam ini perlu kita perhatikan ya. Karena kita bermuamalah terkadang bertemu dengan orang-orang kafir. Kemudian yang selanjutnya yang ke-11, yattarruhu indal mururi bihi fit tariq ila adhyaqih. Yattarruhu apa artinya? Desek, mepetin gitu. Ketika berjumpa, berpapasan dengan orang kafir, jangan sebaliknya. Ini yang terjadi kan sebaliknya. Ketemu orang-orang kafir, kita merasa rendah, merasa kerdil. Misalkan ini terjadi, jangan sampai. Islam itu di atas, ya. Al-Islamu yu'la. Ya'la wala yu'la alaih, ya'la di atas, wala yu'la alaih, dan tidak ada yang lebih gitu. Sehingga kalau kita berpapasan dengan orang-orang kafir, ketemu misalkan lagi jalan-jalan,
ketemu dari fisiknya udah kelihatan dia orang bukan kafir ya, misalkan bule gitu kan. Biasanya bule tersebut yang datang ke Indonesia ya bukan orang Islam gitu. Maka kita jangan minder. Artinya apa? Harus kita tegar. Ya. Bahkan hal tersebut disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Fa idza laqitum ahadukum fi tariqin, apabila kalian berjumpa dengan mereka, berpapasan dengan mereka di suatu jalan, fattarruhu ila adyaqih, maka pepetlah sampai ia merasa tercempet ya, merasa di pojokan. Nah, ini syariat kita mengajarkan kita harus punya izzah, punya kekuatan, tidak boleh minder dengan orang-orang kafir karena mereka rendah di hadapan Allah, bahkan sangat rendah. Adapun muslim tinggi karena Islam itu tinggi, sehingga pengikutnya kaum muslimin di hadapan Allah itu mulia. Jangan sampai rendah di hadapan orang-orang kafir. Baik. Kemudian yang terakhir ya, yang ke-12 yang perlu kita perhatikan adab terhadap seorang kafir adalah mukhalafatuhu wa adamat tashabbuhi bihi fi ma laisa bidaruri. Kita harus menyelisihi mereka, tidak mengikuti atau bertasyabbuh menyerupai mereka dalam perkara yang tidak darurah, ya, tidak darurat harus sama, maka tidak boleh menyerupai mereka. Kaifa'il lihyah idza kana huwa yahlikuha. Ya, dalam perkara lihyah kita membiarkan ada jenggot ya, menjulurkan sedikit maupun banyak, ini juga selain perintah Rasulullah, itu juga salah satu bentuk menyelisihi mereka. Karena mereka dalam syariatnya tidak ada perintah untuk memanjangkan, walaupun ada juga yang memanjangkan ya. Adapun kita ada perintah dan juga termasuk menyelisihi mereka. Wasabghiha idza kana huwa la yasbighuha. Dan juga dalam hal memberikan warna ya, apabila mereka tidak mewarnai. Warna apa ini, Pak? Hah? Warna apa? Warna rambut ya. Iya, dalam mewarnai rambut, entah itu jenggot kita ya, atau rambut kepala kita. Rambut yang putih boleh kita warnai dengan warna pirang. Ya, cuma di negara kita ini konotasinya kalau udah pirang apa ini? Ya, kurang baik. Nah, intinya memberikan warna bukan hitam. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Ghayyiru hadza." Apa yang disuruh merubah hadza? Yaitu asy-syi'rul abyad, rambut yang putih ya. Kalau bisa diwarnai, warnailah. Wajtanibu as-sawad. Tapi jangan yang warna hitam. Jadi boleh warna pirang ya, dengan henna atau ya yang warna intinya bukan hitam. Ya, bukan juga kaum wanita yang rambutnya sudah hitam diputihin. Terus bagaimana kalau mewarnai? Boleh ya, selain hitam. Boleh kalau itu merupakan keindahan dan bukan adatnya fusak ya. Namun sebaik-baiknya kaum laki-laki ya rambutnya ditutup dengan taqiyah ya, dengan peci, menunjukkan identitas muslim, walaupun tidak juga ya, peci ini juga simahnya orang muslim, tapi mayoritas ya, dan dalam setiap negara taqiyah atau peci yang kita kenakan itu identitas orang muslim. Ya, kalau ini Nusantara ini. Iya. Baik. Ahibai fillah, a'azallahu wakum jami'an. Di poin ke-12 ini intinya adalah kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang kafir
dan tidak bolehnya bertasyabuh, bahkan membanggakan budaya mereka. Ya. Budaya mereka banyak ya yang diserap oleh orang-orang Islam dalam penampilan. Nah, ini yang biasa menyerap mereka adalah anak-anak muda kita. Entah gaya rambutnya, ya, atau pakaiannya, atau lain sebagainya ya. Dalam komunikasi juga, ya, komunikasi perkataan-perkataan yang itu tidak baik menurut kita dan itu bukan budaya kita, maka jangan sampai ngikuti mereka, orang-orang fusak ya. Bukan hanya kafir saja, orang fasik juga harus kita tinggalkan. Ini anak-anak muda kita ini ya, bicara kalau di media sosial ya udah bahasa-bahasa yang orang-orang fasik kebanyakan yang dipakai. Ya. Kalimat-kalimat itu hendaknya tidak keluar dari lisan generasi muslim. Maka kita perlu memperhatikan anak-anak kita. Kalau ia bergaya, gayanya siapa ini? Ya. Kalau ia berkata, berbicara, ini ungkapan-ungkapan dari mana ini? Itu perlu kita perhatikan ya. Kalau tidak, budaya Islam, bahkan syariat Islam itu bisa terkikis oleh budaya-budaya buruk tadi. Dan terkhusus lagi adalah dari orang-orang kafir. Rasulullah SAW telah bersabda yang menunjukkan keharaman kita bertasyabuh dengan orang kafir. Ini sudah sering kita dengar ya, hadis ini. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian mereka. Nah, ini perhatikan, kalaupun ada hari-hari, momen-momen tertentu kaum muslimin mengikutinya, nah ini perhatikan, ini tasyabuh kepada mereka. Ya, ada hari Valentine Day, ya kan? Ada peringatan tahun baru, perayaan banyak lah intinya. Itu bukan dari Islam, jangan sampai kita ikut merayakannya. Kita harus pegang syariat kita dan pegang hadis Rasulullah ini. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ia bagian darinya. Artinya apa? Kita termasuk nanti. Waliyadzubillah. Dan juga sabda Rasulullah SAW, khaliful musyrikin, ya, selisihilah orang-orang musyrik, a'ful liha, ya, biarkan liha, apa itu, jenggot ini panjang, waqasus syawarib, dan pangkas, cukurlah kumis, jangan dibalik, jenggotnya tidak ada, kumisnya panjang. Ya, kita bertahap yang semacam itu. Kalau belum bisa, ya setidaknya kita tahu dan berupaya untuk bisa mengamalkannya. Karena ini syariat dan sungguh indah ini syariat karena sesuai dengan fitrah. Ya, kalau wanita berkumis ada enggak? Ada ya, jarang tapi kan. Wanita berjenggot ada? Wanita berjenggot tidak ada. Ya. Kalau laki-laki berjenggot itu fitrah, insya Allah semua ada. Tapi juga ada yang benar-benar tidak ada. Maka tidak perlu dipaksa harus tumbuh. Ya, kalau yang tidak ada, yang ada biarkan tumbuh dan biarkan keindahannya. Kalau kumis diperintahkan untuk mencukur atau menipiskan, tidak membiarkan setahun nggak dicukur bisa. Tidak baik ya. Ya, yang semacam ini juga perlu perhatikan. Ya, beriring berjalannya waktu kita mengetahui dan itulah sunanul fitrah. Insya Allah nanti juga ada bahasan tentang sunanul fitrah. Karena setiap yang kita amalkan dan itu ada dasar dari Rasulullah SAW, itu sudah langsung otomatis pahala terus. Ya, karena gini, saya pelihara jenggot panjang, terus saya kelebang gini kan. Tasyabuh kepada orang fasik. Ini dosa. Yang awalnya ibadah jadi dosa. Nggak boleh Pak. Dikelebang gitu ya. Ya. Terus seorang pelihara jenggot tapi nggak ada maksud. Nggak ada maksud apa-apa. Karena nggak tahu syariat. Itu nggak dapat. Kita pelihara karena ada maksud. Ngikuti sabda Rasulullah. Itu pahala terus gitu.
Jadi dalam agama ini, kalau kita mengikuti Rasulullah, ada dasarnya, itu terus otomatis berpahala. Sebagaimana kaum wanita. Kaum wanita pakai jilbab, kerudungan besar, tapi dia nggak memahami ini syariat. Ya, ini karena dingin saja gitu. Maka itu nggak menjadi ibadah dan nggak berbuah pahala. Ya, orang-orang kafir contoh misalkan. Atau wanita musyrikah, pakainya besar, jilbab, menutup aurat, ia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat Islam. Baik. Wallahu taala bisawab, ya. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini menambah ilmu dan bermanfaat buat kita, meningkatkan keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk terus istiqamah, di atas hidayah sunnah, dan kita mampu mengamalkannya, mengajak saudara-saudara kita dengan penuh hikmah, penuh bijaksana, karena agama ini tidak bisa kita paksakan, namun kita bisa memberikan petunjuknya, dan petunjuk hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menginginkan saudara kita menjadi hamba yang baik sebagaimana kita mendapatkan hidayah, maka doakan, maka usahakan, bukan untuk dipaksakan. Mungkin lamanya itulah ujian buat kita untuk bersabar dan pahala yang begitu banyak atas kesabaran yang kita lakukan. Dan jangan sampai karena tidak sama dengan kita secara zahir, tidak sama dengan kita secara manhaj, kita menganggapnya bukan saudara. Bukan. Dia saudara kita, namun Allah belum berikan hidayah, dan itulah tugas kita untuk bisa memberikan hidayah dengan segala kemampuan, daya dan upaya, dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh doa. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita, kepada keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, sehingga dengannya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat, yang senantiasa mendapatkan keberkahan, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, ya, berumah tangga, kita mendapatkan keberkahannya, dan kita menikmati hidup ini, karena hidup ini semuanya bernilai ibadah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada, Pak. Langsung aja.